Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semangat kan? Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita doa pembukaan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan kami ingin beribadah dengan kesungguhan hati kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, biarkan kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab kita buka. Mari kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, sekarang waktunya untuk membaca Alkitab. Ayo kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sarah ulangi lagi ya. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Mari kita mulai baca bersama-sama. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu, mereka uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, berubahlah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali dengan Pak Pendeta. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita semua bersiap untuk memperingati Paskah, karya Tuhan yang begitu mengasihi kita melalui kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, berdasarkan bacaan kita pada hari Minggu ini, kita semua dipanggil untuk belajar tentang beberapa hal yang cukup penting. Adik-adik semua tadi sudah menyimak rekan kita yang membacakan Yohanes 2 tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, mengapa bait Allah yang pada waktu itu menjadi tempat berkumpulnya banyak orang untuk beribadah harus disucikan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan, ada 2 hal penting yang adik-adik semua bisa belajar. Yang pertama, bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Maka ketika orang menuju ke bait Allah, satu yang harus menjadi tujuan utama. Apa itu?
bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepadanya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita melihat kedatangan orang banyak pada waktu itu ke bait Allah, mereka untuk berdagang. Mereka menukarkan uang. Artinya apa? Mereka datang ke bait Allah bukan untuk beribadah, tetapi justru untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Mereka datang pada waktu perayaan Paskah Yahudi. Karena pada waktu perayaan Paskah Yahudi, orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Tetapi ternyata ada mereka yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan berdagang. Nah, inilah yang mengotori kesucian bait Allah. Ya, sehingga mereka pada waktu itu dimarahi oleh Tuhan Yesus. Catatan yang kedua, kalau itu tadi merupakan orang-orang yang berdagang. Catatan yang kedua ini juga menjadi penting. Mereka yang datang ke bait Allah untuk beribadah pada perayaan Paskah, mereka selalu mempersembahkan kurban sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, kurban atau persembahan itu haruslah sesuatu yang baik, yang sudah dikhususkan. Apakah itu binatang-binatang ternak yang telah dikhususkan, yang memang kondisinya baik, sehingga yang terbaik itulah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi orang-orang pada waktu itu, mereka mencari enaknya sendiri. Nah, mereka tidak mau bersusah-susah mengkhususkan binatang peliharaan misalnya, dirawat, sehingga pada waktu Paskah nanti dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Mereka tidak mau bersusah-susah itu. Gampang, di bait Allah kalau Paskah banyak pedagang. Nanti kita datang saja bawa uang, di sana kita beli, kita persembahkan. Nah, mereka mencari cara yang paling singkat, yang paling instan. Ya. Padahal seharusnya ketika kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita harus mengkhususkan persembahan kita ini. Kalau pada waktu itu bentuknya korban dari binatang-binatang ternak peliharaan, maka binatang-binatang atau ternak itu harus dijaga, dirawat sedemikian rupa. Sehingga pada waktu perayaan Paskah, inilah yang dibawa, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mereka yang datang pada waktu itu mencari enaknya sendiri. Lapose susah-susah merawat binatang kemudian nanti dibawa ke bait Allah. Wis engko ndek kono tuku wae. Mereka mencari jalan pintas. Nah, ini juga merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, anak-anak saat ini ya, adik-adik remaja dan juga madya, kita sudah mendekati kenaikan kelas. Dan ada yang mengatakan, terutama yang mau lulus, tidak ada lagi ujian. Nah, ingat, ini bukan suatu jalan pintas untuk menempuh pendidikan lebih baik. Kemudian kita enak-enakan, gak ono ujian, santai, bukan. Ya, kita tetap harus setia, belajar dengan sebaik-baiknya meskipun tidak ada ujian. Ingat, setialah untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena
proses untuk melakukan hal yang baik itulah yang akan menumbuh kembangkan kita. Ya, jangan mencari-cari jalan pintas seperti orang-orang tadi, tidak mau susah, kemudian mencari enaknya sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, adik-adikku remaja dan juga madya, ingat, jangan pernah kalian mencari jalan pintas dalam kehidupan. Setialah, meskipun harus belajar dengan berat, ya, karena semua sekarang online begitu, tidak mudah memang, tetapi setialah, teruslah belajar dengan baik, maka kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa karena sudah berproses dengan baik. Setialah pada proses itu, jangan mudah putus asa, terus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dititipkan kepada orang tua kita masing-masing. Yuk kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacita. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegiatanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan, barusan kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu saja. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola Tuhan, biarlah mereka takut akan Engkau juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara tercinta kami Indonesia Tuhan yang sedang dilanda pandemi COVID-19, kiranya Engkau Bapa sertai tenaga medis, dokter, perawat, apapun itu Tuhan yang menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terpapar Tuhan, kiranya Engkau sertai. Berkati juga keluarga kami masing-masing Tuhan, berilah kesehatan, biarlah kami bisa tetap berkumpul bersatu bersama di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Rungkut, biarlah gereja kami tetap bisa menjadi terang dan garam dunia Tuhan di tengah masa pandemi ini. Berkati juga Pak Pendeta, majelis, kakak-kakak pamong yang melayani di tengah-tengah pandemi, berilah mereka kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah kami Tuhan, biarlah kami tetap bisa bertanggung jawab untuk akademik kami,
Berilah kami kesehatan Tuhan, biar kami bisa belajar dengan baik, dengan tekun, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Nah, kita sudah ada di penghujung ibadah nih teman-teman. Sekarang kita mau akhiri ibadah hari ini dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Bisa kan? Oke. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Salam sehat, dadah.